عليكم. شوف اللهم لك الحمد والشكر. شوف السيول كيف. اسمع صوت. 11 November. Banjir bandang menerjang Mekah, Arab Saudi imbas cuaca ekstrim menyusul hujan lebat yang melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi beberapa hari terakhir. Nampak jalan raya pun berubah seperti aliran sungai yang deras, kendaraan pun terendam. Pihak BMKG Arab Saudi mengeluarkan peringatan cuaca mengenai hujan lebat yang diperkirakan masih akan melanda sebagian besar wilayah Mekah dan sekitarnya hingga beberapa hari ke depan. Otoritas setempat mengimbau warga tetap waspada karena kondisi cuaca tidak stabil, berpotensi membawa hujan deras disertai banjir bandang. Warga di daerah pesisir dan pegunungan juga diimbau untuk mengikuti panduan keselamatan yang diterbitkan oleh Pertahanan Sipil. Kita ke informasi mancanegara pemirsa. Kebakaran melanda pavilion Wenchang di kompleks kuil Yongqing, Jiangsu, China. Api melalap habis bagian atas kuil berusia 1.500 tahun tersebut. Kebakaran hebat melanda bangunan bersejarah yang berusia 1.500 tahun, Pavilion Wenchang di kawasan kuil Yongqing, Provinsi Jiangsu, China. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi pada Selasa 20 September waktu setempat. Dari video yang beredar di media sosial, api tampak membesar dengan cepat, membakar bangunan dari bagian atas hingga bawah. Asap tebal membumbung ke langit, sementara serpihan atap yang hancur terlihat berjatuhan. Pemerintah setempat memastikan tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kebakaran juga dipastikan tidak merambat ke area hutan di sekitar kompleks kuil. Berdasarkan hasil investigasi awal, api berasal dari penggunaan dupa dan lilin secara tidak tepat oleh salah satu pengunjung. Meski kuil ini memiliki sejarah 1.500 tahun, otoritas menegaskan bangunan yang terbakar merupakan konstruksi modern yang dibangun kembali pada tahun 2009, serta tidak menyimpan artefak budaya. Pemirsa, Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah ini memanas usai mangkatnya Pakubuwono ke-13. Perebutan tahta terjadi antara dua kubu yang sama-sama mengklaim sebagai Pakubuwono ke-14. Pertemuan untuk membahas masa depan keraton digelar Lembaga Dewan Adat sebagai langkah suksesi sesuai dengan mufakat pasca mangkatnya Pakubuwono ke-13. Penobatan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi yang merupakan putra tertua Pakubuwono ke-13 dilakukan di Kagungan Dalem Sasana Handrawina Keraton Surakarta. Padahal sebelumnya putra mahkota KGPH Purbaya sudah menyatakan diri sebagai penerus ayahnya. Musyawarah pertemuan keluarga inti ini berdasarkan perintah Maha Menteri Panembahan Agung KGPA Tejo Wulan. Namun KGPH Mangkubumi yang dinobatkan menjadi Pakubuwono ke-14 belum bisa berkomentar banyak. Proses penobatannya tadi seperti apa? Nah itu nanti ke Tejo, nanti ke Panembahan Agung Tejo Wulan saja nanti untuk pertanyaan yang lainnya mungkin. Ya pokoknya mohon bersabar, mohon sangat, nanti pasti ada. Sementara dalam polemik yang terjadi di Keraton Surakarta, pihak keraton meminta pemerintah hadir untuk memberikan solusi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Siswa-siswi dan pasukan menyambut kedatangan Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II di Istana Kepresidenan Jakarta. Pasukan memberikan sambutan kenegaraan kepada Prabowo dan Raja Abdullah II dengan diiringi lagu kebangsaan kedua negara. Setelah penyambutan kenegaraan, Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II saling memperkenalkan para delegasi atau menteri-menteri. Usai melakukan sambutan, Raja Abdullah II menuju ruang kredensial Istana Merdeka untuk mengisi buku tamu. Selain itu, kedatangan Raja Abdullah II ke Indonesia untuk membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kebakaran terjadi pada sebuah warung makan berlantai 3 di Jalan Alpukat, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Api mulai muncul dari lantai 2 yang difungsikan sebagai tempat tinggal pekerja warteg tersebut. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan bangunan. Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman guna mencegah api merembet ke bangunan lain. Sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran dan 65 personil dikerahkan ke lokasi. Diduga api berasal dari kompor yang sedang digunakan memasak. Yang terbakar diduga, sementara diduga dari masak atau dari kompor gas. Tak ada korban akibat kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu sebuah gudang spare part hangus terbakar di Bandar Lampung. Diduga api berasal dari korsleting mesin genset yang sedang menyala. Itu belum datang nanti dari telepon ya. Sudah saya telepon. Inilah detik-detik mencekam saat api melahap bangunan 3 lantai di Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Rekan warga bersautan saat lidah api semakin menjilat atap dan dinding toko spare part motor ini. Dalam hitungan detik, api kian membesar dipicu oleh tumpahan oli dan material spare part yang mudah terbakar. Selain toko, 1 unit mobil dan 2 sepeda motor yang terparkir turut hangus terbakar. Diduga sumber api berasal dari korsleting mesin genset yang sedang menyala sebelum merambat cepat ke seluruh ruangan. 20 unit mobil pemadam dan 83 personil diterjunkan memadamkan api. Dari genset ini kan tadi mati lampu, di genset sekitar sejam dari genset itu hidup, tahu api gede. Ya berapa bang? Kita jam 2:30 tadi. Kita di mana Bang Pon? Posisi genset di depan sini. Abang lagi di dalam Udah. Di gudang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemotor terlibat kecelakaan lalu lintas dengan truk di Sampang, Jawa Timur. Akibatnya 2 orang tewas, 1 lainnya kritis. Korban kecelakaan telok orang Pasian. Pasian Sampang. Pasian. 3 pria tergeletak di tepi jalan raya Angsoka, Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur setelah terlibat kecelakaan lalu lintas dengan truk. Ketiga orang yang tak sadarkan diri kemudian langsung dievakuasi petugas dibantu warga untuk dibawa ke puskesmas terdekat guna dilakukan tindakan medis. Insiden berawal saat pengguna sepeda motor berboncengan 2 orang melaju kencang dari arah selatan kota Sampang menuju utara wilayah Omben. Sesampai di lokasi tiba-tiba terdapat truk melaju dari arah berlawanan oleng ke kanan dan menabrak korban. Akibat kejadian ini 2 orang pengendara motor dinyatakan tewas sementara 1 orang rekannya mengalami luka serius dan kritis hingga saat ini dalam perawatan medis. Usai kecelakaan pengemudi truk melarikan diri. Kasus kecelakaan maut saat ini telah ditangani oleh anggota Laka Lantas Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang meninggal dunia, puluhan lainnya hilang tertimbun longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Hingga kini tim SAR masih mencari para korban. Tim Basarnas, TNI Polri dan relawan mencari korban tanah longsor di Desa Cibeying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Tanah longsor menerjang 2 dusun Tarukahan dan dusun Cibuyut. Sebanyak 16 rumah warga tertimbun material longsoran tanah. Dua orang tewas dalam peristiwa ini, sementara puluhan orang lainnya belum ditemukan. Bencana tanah longsor terjadi setelah wilayah Desa Cibeying diguyur hujan selama beberapa hari terakhir. Data yang ada di kita ada sekitar 16 rumah yang tertimbun, termasuk warganya 30 orang yang tertimbun, tapi alhamdulillah sudah bisa terangkat 6 orang, 5 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Jadi prediksi kami ini datanya juga masih dinamis, prediksi kami malam ini masih ada sekitar 24 orang berarti yang tertimbun. Proses evakuasi korban dihentikan pada tengah malam dan akan dilanjutkan pada hari ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.